Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aji Nugroho, NIM 1961369, kelas A, ingin setoran hafalan obat farmakoterapi 1. Untuk yang pertama itu ada obat naproxen. Untuk brand yang di Indonesia itu ada Zenif dengan bentuk sediaannya tuh kaptap. Terus untuk off labelnya tuh untuk perawatan gigi dan rasa sakit dan bengkak, untuk SO-nya konstipasi, mengantuk. Dan kalau untuk interaksi obatnya itu etanol itu dapat meningkatkan iritasi mukosa lambung. Selanjutnya itu mekanisme kerjanya itu bisa menghambat enzim COX1 dan 2, terus menurunkan pembentukan prostaglandin. Terus untuk cara pemberiannya itu diberikan secara oral 2 kali sehari, jangan mengunyah tablet lepas naproxen. Terus kalau untuk populasi khususnya itu untuk ibu hamil kategori C, laktasi itu dapat terdistribusi dalam ASI sehingga tidak direkomendasikan. Untuk pediatrik itu keamanan dan kemanjurannya itu tidak ditetapkan pada anak di bawah 2 tahun. Untuk geriatrik itu harus dipilih dengan dosis yang hati-hati. Untuk gangguan hatinya itu harus memperhatikan dosis. Kalau untuk ginjal tuh tidak dianjurkan. Selanjutnya itu ada obat ketorolac. Untuk brand di Indonesia nya itu ada ketorolac, laktopan. Ketorolac tuh bentuk sediaannya itu injeksi, laktopan itu injeksi, Rolac itu injeksi, sama Remopain itu injeksi. Untuk off labelnya itu nyeri akut sedang berat. Untuk SO-nya sakit kepala, ada mual, ada diare, edema, sama dispepsia. Terus untuk mekanisme kerjanya itu menghambat menghambat siklooksigenase COX1 dan COX2, terus menurunkan prostaglandin. Untuk cara pemberiannya itu diinjek secara perlahan dalam analgesia dimulai dalam 30 menit. Efeknya itu bisa 22 jam. Untuk populasi khususnya itu ibu hamil kategori C, laktasi itu bisa terdistribusi dalam ASI sehingga penggunaannya tidak direkomendasikan. Untuk pediatrik itu keamanan kemanjuran itu tidak ditetapkan pada anak 2 tahun. Geriatrik itu pengurangan dosis disarankan. Kalau untuk gangguan hati itu harus digunakan dengan hati-hati dan harus dipantau dengan cermat penggunaannya. Kalau untuk selanjutnya itu ada obat Celesosip, itu untuk brandnya itu Celebrex, bentuk sediaannya itu kapsul. Untuk off labelnya polip adenomatosa familial. Untuk SO-nya tuh sinusitis dan ISPA. Kalau untuk IO-nya ada interaksi farmakokinetik. Nah, dengan obat yang menghambat CYP2C9. Terus untuk mekanisme kerjanya itu menghambat sikloorganisme COX2, mempengaruhi COX1, dan mengurangi pembentukan sintesis prostaglandin. Untuk cara pemberiannya itu kapsul seterusnya itu langsung isinya itu dikosongkan ke 1 sendok. Terus untuk selanjutnya itu populasi khususnya tuh ibu hamil kategori C, laktasi itu belum diketahui apakah terdistribusi dalam ASI sehingga bisa dihindari. Kalau untuk pediatrik itu keamanan dan kemanjuran tidak ditetapkan pada anak di bawah 2 tahun dengan berat di bawah 10 kilo. Terus untuk geriatrik itu kemanjuran serupa yang ada pada orang dewasa. Untuk gangguan hati itu penggunaannya itu tidak dianjurkan. Untuk terutama pada pasien dengan gangguan hati berat. Untuk gangguan ginjalnya itu harus digunakan dengan hati-hati untuk pasien dengan gangguan ginjal. Untuk selanjutnya itu ada
Colchicine itu tuh untuk brand Indonesia nya tuh Recolvar, untuk sedianya tablet. Sama LGC ini tuh untuk sedianya tablet. Untuk available-nya tuh cirrhosis biliar primer. Untuk SO-nya ada diare. Untuk interaksi obatnya itu inhibitor CYP34 bisa meningkatkan interaksi farmakokinetik, terusan bisa meningkatkan resiko toksisitas obatnya. Terus untuk mekanisme kerjanya itu penghambatan polimerasi beta turbin menjadi mikrotubulus, terus bisa mencegah aktivasi, degranulasi, migrasi neutrofil, terus bisa menyebabkan gangguan fungsi sitoskeletal. Untuk cara pemberiannya itu berikan tanpa memperhatikan makanan. Terus terus itu berikan secara oral dengan air. Terus untuk populasi khususnya ibu hamil kategori C, laktasi itu bisa terdistribusi dalam ASI sehingga digunakan dengan hati-hati. Untuk pediatrik itu keamanan dan kemanjuran tidak ditetapkan. Kalau untuk geriatrik itu pilih dosis yang hati-hati. Untuk pasien geriatrik, kalau untuk gangguan hati dan ginjal itu gunakan hati-hati dan harus disesuaikan dengan dosisnya dengan pasiennya. Terus untuk selanjutnya ada allopurinol, brandnya itu ada Algood, Renolik, Gotrek. Untuk sediaannya itu tablet semua dan off labelnya tidak diketahui. Efek sampingnya itu ada ruam makulopapular pruritus. Untuk interaksi obatnya itu tidak menghambat enzim mikrosomal hati. Penggunaannya dengan antikoagulan bisa menghambat metabolisme. Terus untuk mekanisme kerjanya tuh bisa menurunkan asam urat dengan cara menghambat enzim santin oksidase, bisa terusan hiposantin itu tidak jadi asam urat. Kalau untuk cara pemberiannya diberikan secara oral sekali sehari, harus diberikan secara makan dan banyak cairan. Untuk ibu hamil itu kategori C. Untuk laktasi itu terdistribusi di ASI sehingga digunakan dengan hati-hati. Pediatrik keamanan kemanjuran anak-anak itu bisa disamakan dengan dewasa. Kalau di geriatrik itu pilih dosis dengan hati-hati. Untuk gangguan hati dan ginjal tuh kurangi dosis. Untuk selanjutnya itu ada nama obat Febusos. Untuk contoh brandnya di Indonesia itu ada Vestarik. Bentuk setiannya itu tablet salut selaput. Off labelnya itu tidak ditemukan. Untuk efek sampingnya itu SO-nya itu bisa menyebabkan kelainan fungsi hati, artalgia. Terus untuk interaksi obatnya itu ada teopilin, itu bisa menghambat absorpsi teopilin. Kalau etambutol itu bisa menurunkan efek febusostat. Terus untuk itu hindari penggunaan bersama dengan febusostat dengan azatiopirin, didanosin sama selanjutnya itu ada mekanisme kerjanya itu bisa menghambat santin oksidase, menghambat konversi hiposantin menjadi santin dan asam urat. Terus bisa menurunkan produksi asam urat. Itu selanjutnya cara pemberiannya itu diberikan tanpa memperhatikan makanan. Dosis awalnya itu 40 mg sehari. Untuk populasi khususnya itu ibu hamil kategori C, laktasi. Tidak diketahui apakah terdistribusi dalam ASI sehingga digunakan dengan hati-hati atau dihindari penggunaannya. Untuk pediatriknya itu keamanan kemanjuran belum ditetapkan pada anak-anak. Geriatrik itu dapat terjadi peningkatan sensitivitas pada pasien yang lebih tua. Untuk gangguan hati dan ginjal itu digunakan dengan hati-hati. Untuk selanjutnya itu ada obat probenecid. Itu tuh contoh brandnya itu ada Probenecid sama Probenit.
Kalau probenecid itu tablet salut selaput, kalau probenid itu tablet off label yang tidak ditemukan. Kalau untuk ESO-nya itu ada anoreksia, dan IO-nya probenecid itu bisa menghambat sekresi tubulus ginjal dengan dari banyaknya asam organik lemah, terus bisa meningkatkan konsentrasi plasma asam organik lemah. Terus mekanisme kerjanya itu mengurangi kadar asam urat, terus meningkatkan ekspresinya. Cara pemberiannya itu diberikan maksimal 2-3 kali sehari untuk populasi khususnya ibu hamil kategori C, laktasi, terdistribusi dalam ASI harus digunakan dengan hati-hati. Pediatrik tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 2 tahun. Geriatrik itu pertimbangan penurunan fungsi hati ginjal saat pertimbangkan penurunan fungsi ginjal itu saat nggak tahu. Geriatrik itu pertimbangkan penggunaan fungsi pertimbangkan itu dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal terkait usia. Sesuaikan dengan dosisnya. Gangguan ginjal itu hindari penggunaan untuk pasien gangguan ginjal. Untuk selanjutnya itu ada obat tramadol. Itu ada apa aja ya? Ada tramal, ada dolsik, ada sentrasik. Itu untuk sediaannya itu kapsul. Andalpa itu juga kapsul. Terus untuk off labelnya itu meredakan sakit gigi. Terus untuk ESO-nya ada konstipasi, ada anoreksia, ada vertigo. Untuk interaksi obatnya itu ada dengan alkohol, dapat meningkatkan efek depresi dari alkohol. Untuk escitalopram itu dapat meningkatkan efek kejang dari tramadol. Untuk mekanisme kerjanya, opioid, sintetik turunan non opioid, analgesi yang bekerja secara sentral, terus bisa bekerja sebagian mengikat reseptor opioid, terus menyebabkan penghambatan jalur nyeri. Terus untuk cara pemberiannya diberikan sekali sehari secara konsisten. Terus telan tabletnya secara utuh jadi dikunyah atau dihancurkan. Untuk populasi khususnya itu ibu hamil kategori C, laktasi itu terdistribusi dalam ASI sehingga tidak direkomendasikan. Untuk pediatrik, keamanan dan kemanjuran tidak ditetapkan pada anak di bawah 18 tahun. Untuk geriatrik, pilih dosis dengan hati-hati. Untuk selanjutnya itu ada capsaicin topikal. Untuk contoh berinya itu ada capsaicin krim, sediaannya itu krim, off labelnya diabetik. Efek ESO-nya ada gatal, sensasi meningkat, dan eritema. Untuk interaksi obatnya tidak ada interaksi signifikan yang diketahui. Untuk mekanisme kerjanya, aplikasi topikal itu bisa menyebabkan stimulasi TRPV1 yang bisa menyebabkan rasa sakit, terus bisa pengurangan ujung saraf nociceptif yang mengekspresikan TRPV1. Untuk cara pemberiannya harus digunakan dengan sarung tangan saat menggunakannya. Cuci dulu dengan sabun dan air setelah mengoleskan untuk agar tidak kena di mata. Untuk populasi khususnya ada di ibu hamil kategori C. Untuk laktasi tidak diketahui apakah terdistribusi di ASI, itu juga tidak berlaku kalau bibirnya di puting atau di areola. Untuk geriatriknya aman digunakan untuk pasien dewasa. Untuk selanjutnya ada hyaluronic acid. Itu contoh brandnya ada Adan Dispo, Hyalgan, ada Osplek. Itu untuk bentuk sediaannya injeksi semua. Untuk off labelnya tidak ditemukan. ESO-nya tuh ada eritema, bengkak, panas. Interaksi obatnya, untuk interaksi obatnya itu tidak boleh diberikan bersamaan atau dicampur dengan suntikan intraartikular. Terus untuk mekanisme kerjanya berfungsi sebagai pelumas sandi dengan cara mendistribusikan polisakarida secara luas.
Terus untuk cara pemberiannya itu diberikan dengan injeksi intraartikular ke lutut yang terkena. Untuk populasi khususnya ibu hamil tidak diketahui laktasi, tidak diketahui apakah diekstraksikan dalam ASI sehingga tidak direkomendasikan. Untuk yang obat terakhir itu ada triamcinolone acetonide acetonide. Untuk contoh brandnya itu ada Nasacort dan Flamicort. Untuk bentuk sediaannya tuh injeksi intraartikular semua. Dan untuk off labelnya tuh pengobatan tambahan pada gigi. Terus untuk efek sampingnya tuh sinusitis, faringitis, sakit kepala, terus bisa pembengkakan sendi juga. Terus untuk mekanisme kerjanya tuh kortikosteroid dengan sifat antiinflamasi yang kuat menimbulkan efek pada berbagai sel termasuk sel emas dan sel emas dan eosinofil. Juga bisa menimbulkan efek pada mediator inflamasi. Cara pemberiannya tuh diinjeksi intraartikular. Untuk populasi khususnya ibu hamil kategori C, laktasi itu terdistribusi dalam ASI sehingga tidak direkomendasikan. Pediatrik penggunaan tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Terus geriatrik tidak ada perbedaan dengan penggunaan dewasa dan pediatrik dan geriatrik. Dan gangguan hati itu respon glukortiloid itu berlebihan pada pasien dengan sinosis. Sekian setoran hafalan saya pada kali ini. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.